Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada para sahabat dan ananda sekalian. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai limit fungsi. Nah, yang akan kita bahas adalah limit fungsi di keseimbangan. Oke, langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas. Ya, kembali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ananda sekalian, waktunya kita belajar kembali. Oke. Nah, limit fungsi, menentukan nilai limit fungsi di keseimbangan, kemudian nilai limit fungsi rasional. Nah, ini cara cepat dalam menentukan nilai limit tak hingga suatu fungsi. Oke ya. Jika fx sama dengan ax pangkat n tambah bx pangkat n kurang 1 tambah titik-titik per bx pangkat m tambah qx pangkat n kurang 1 tambah titik-titik, maka limit x mendekati tak hingga fx sama dengan limit x mendekati tak hingga ax pangkat n per bx pangkat m sama dengan ya akan bernilai 0 jika n-nya lebih kecil dari m. Jadi pangkat yang di atas itu lebih kecil dari pangkat yang di bawah, maka dia akan bernilai 0. Kemudian limit x mendekati tak hingga ax pangkat n per bx pangkat m akan bernilai a per p ya jika n-nya sama dengan m, berarti pangkat yang di atas dengan pangkat yang di bawah itu sama ya. Kemudian akan bernilai positif tak hingga jika n lebih besar dari m dan a per p-nya lebih besar dari 0. Artinya a per p-nya bernilai positif. Ya, maka dia akan menjadi positif tak hingga. Akan bernilai negatif tak hingga jika n lebih besar dari m. Berarti pangkat yang di atas lebih besar dari pangkat yang di bawah dan A per P-nya lebih kecil dari 0. Artinya apa? A per P-nya bernilai negatif. Maka hasilnya akan menjadi negatif tak hingga. Nih, perhatikan. Di mana N adalah pangkat tertinggi dari pembilang dan M adalah pangkat tertinggi dari penyebut. Oke. Next. Lanjut. Nah, kita ke contoh. Nah, perhatikan. Tentukan nilai limit mendekat di tak hingga 6x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 5x per 15x pangkat 3 tambah 7x pangkat 2 atau 7x kuadrat kurang 8x adalah, oke, jawab. Nah, ini dia. Limit x mendekati tak hingga 6x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 5x per 15x pangkat 3 tambah 7x kuadrat kurang 8x sama dengan limit x mendekati tak hingga seluruh bilangannya dibagi dengan pangkat paling tinggi. Oke, berarti semuanya dibagi dengan x pangkat 3. Lihat ya, semuanya dibagi dengan x pangkat 3 sehingga hasilnya, nah perhatikan ya, limit x mendekati tak hingga 6 kurang 2 per x tambah 5 per x pangkat 3 per 15 tambah 7 per x kurang 8 per x pangkat 3. Nah, perhatikan tadi. Nih, 6x pangkat 3 dibagi x pangkat 3. Habiskan. Oke. Ya.
Nah, yang ini tinggal 2 per X, yang ini tinggal 5 per X pangkat 3. Kemudian 15X pangkat 3 dibagi X pangkat 3, habis. Yang ini 7X kuadrat bagi X pangkat 3 tinggal 7 per X. Yang ini tinggal 8 per X pangkat 3. Jadi 2 per X nilainya 0. 5 per X pangkat 3 nilainya 0. 7 per X juga 0. Dan 8 per X pangkat 3 juga 0. Jadi yang sisa tinggal 6 per 15. Oke ya, sama-sama dibagi 3. Maka 6 menjadi 2. 15 menjadi 5. Sama-sama dibagi 3. Maka hasilnya adalah 2 per 5. Oke, perhatikan aturan yang tadi. Nah, itu tadi. Ya kan? Lihat. Ini pangkatnya kan sama ini. Ya. Pangkatnya sama, maka ini dia. Ini tadi, pangkat sama. Maka nilainya adalah A per P. Berarti nilainya adalah 6 per 15. Jadi kalau mau cara cepatnya, karena ini pangkat tertingginya sama antara pembilang dan penyebut, berarti tinggal 6 per 15. Sama-sama dibagi 3 tadi, berarti 2 per 5 ya. Jadi hasilnya menjadi 2 per 5. Ya, nah ini sama dia. 2 per 5. 2 per 5 ya. Oke, kita perbaiki dulu 5-nya. Nah, ini jadi ulang lagi ya. Jadi 2 per 5. Oke ya, jadi sama. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini. Tentukan nilai limit X mendekati tak hingga 6X pangkat 3 kurang 7X kuadrat kurang 3X ber 2X pangkat 4 kurang X pangkat 3 tambah 4X kuadrat sama dengan adalah. Oke ya, jawab. Nah, coba perhatikan. Pangkat yang di atas itu lebih kecil dari pangkat yang di bawah, ya kan? Yang di atas pangkat paling tinggi adalah X pangkat 3, ya. Pangkat paling tinggi adalah X pangkat 4. Variabel paling tinggi pangkatnya adalah X pangkat 4. Oke, nah perhatikan. Tetap sama aturannya, dibagi dengan variabel dengan pangkat tertinggi. Maka semuanya dibagi dengan X pangkat 4. Karena dari soal paling tinggi adalah X pangkat 4. Ya. Jadi semuanya dibagi dengan X pangkat 4. Next. Nah, ini dia ya. Jadi 6X pangkat 3 dibagi X pangkat 4 hasilnya 6 per X. Ini sama ya caranya. Nah, yang bawah 2X pangkat 4 per X pangkat 4 tinggal 2 ya. Jadi 6 per X itu nilainya 0 ya kan. 7 per X kuadrat nilainya juga 0. Tambah 3 per X pangkat 3 nilainya juga 0. Per 2 kurang 1 per X nilainya 0. Tambah 4 per X kuadrat nilainya juga 0. Maka hasil akhirnya adalah 0. Ya. Jadi hasil akhirnya ada 0. Oke. Nah, coba perhatikan aturannya tadi.
Ya, aturannya tadi, coba kita lihat lagi. Pangkat yang di atas lebih kecil dari pangkat yang di bawah. Mana? Ini. Pangkat yang di atas lebih kecil dari pangkat yang di bawah. Ya. N-nya lebih kecil dari M. Jadi 3 lebih kecil dari 4. Maka cara cepatnya tinggal apa? 6 X pangkat 3 per 2X pangkat 4 tadi ya. Oke, berarti sama-sama dibagi 6X pangkat 3 per X pangkat 4 ya. Per 2X pangkat 4 per X pangkat 4 sama dengan, berarti yang di atas tadi berapa tadi? 6 per X per 2 kan? Berarti 6 dibagi X tadi nilainya adalah 0. Oke, 0 per 2. Maka sama dengan 0 ya. Jadi aslinya adalah 0 ya. Jadi jika N lebih kecil dari M, pangkat di atas lebih kecil dari pangkat yang di bawah, maka nilainya adalah 0. Jadi bisa langsung dibuat. Oke. Oke ya, ini dia 0, ini juga 0. Oke. Next, contoh yang ketiga. Oke. Sekarang tentukan nilai limit X mendekati tak hingga 5X pangkat 4 kurang 3X pangkat 2 tambah 2 per 2X pangkat 3 tambah 4X pangkat 2 kurang 7 sama dengan, oke, jawab. Nah, ini dia ya. Ini langsung saja. Limit X mendekati tak hingga 5X pangkat 4 kurang 3X pangkat 2 tambah 2 per 2X pangkat 3 tambah 4X kuadrat kurang 7. Sama aturannya dibagi dengan pangkat yang tertinggi. Jadi pangkatnya tertinggi itu adalah X pangkat 4 ya. Pangkatnya tertinggi adalah X pangkat 4. Jadi semuanya dibagi dengan X pangkat 4. Maka dapatlah 5 kurang 0 tambah 0 per 0 tambah 0 kurang 0. Jadi ini menjadi 5 per 0. Aslinya adalah tak hingga, positif tak hingga ya. Nah, coba kita perhatikan tadi aturan yang tadi lagi. Nah, perhatikan aturan tadi. Bernilai positif ya. Oke ya. Jadi dia akan bernilai positif jika M dan N-nya ya. Oke, kita kemari ya. Balik lagi. Oke. Nah, akan bernilai positif jika N lebih besar dari M ya. Jadi pangkat di atas lebih kecil dari pangkat bawah dengan A per P-nya itu sama-sama tandanya ya. Tandanya sama. Atau A per P-nya itu lebih besar dari 0. Jadi kalau A dibagi P nilainya positif. Nah, maka dia akan positif tak hingga. Tapi kalau dia A per P-nya bernilai negatif, maka dia menjadi negatif tak hingga.
maka yang ini nilainya positif. Nah ini ya, kenapa? Karena A dan B-nya tadi, A dan B-nya sama-sama positif. Oke, demikian saja pembelajaran kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.